dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Tema kita di siang hari ini adalah gereja sejati sebagai alat keselamatan. Tadi pagi ciri-cirinya ya. Sesi pertama dan sesi kedua itu saling melengkapi, saudara. Jadi sebaiknya didengar dua-duanya. Kalau kita bicara soal gereja, gereja itu bukan gedungnya. Bukan. Banyak orang berlomba-lomba membuat gedung yang mewah. Setinggi mungkin, sebesar mungkin. Bukan. Gereja bukan gedungnya. Gereja juga bukan denominasinya. Sinodenya namanya ini. Bukan. Itu nama organisasi. Gereja bukan organisasi. Gereja juga bukan perkumpulan. Ngumpul-ngumpul. Tempat ngumpul bersama. Seperti arisan. Bukan. Ngumpul-ngumpul lalu kasih persembahan. Bukan. Gereja bukan itu. Gereja juga bukan tokohnya. Bukan. Tapi tidak bisa dihindari. Gereja itu ada gembala sidangnya. Jangan sampai kita mengkultuskan gembala sidang. Itu salah besar itu. Akibatnya apa? Gembala sidang bicara apapun dibenerin. Amin. Gak boleh begitu. Yang paling benar secara mutlak adalah Tuhan Yesus. Melalui Alkitabnya. Kalau saya khotbah, silahkan diperiksa di Alkitab. Kalau salah jangan diaminkan. Ya, gereja bukan tokoh agamanya. Bukan. Ini banyak, banyak yang menyimpang. Sehingga gereja lama-lama ada orang yang berpikiran gereja itu negatif. Ada orang yang bicara begini sama saya. Pak, kita bikin gereja baru aja Pak. Maksudmu gimana? Iya, kita sewa ruko. Ya, minimal ada 100 orang. Lalu kita pilih jemaatnya yang kaya-kaya Pak. Terus persepuluhan. Pasti untung Pak. Loh ini kok jadi bisnis, saya bilang. Ide apa ini? Tapi kenyataannya ada yang begitu. Itu ada loh. Yang cuma sewa ruko. Bahkan yang nyewa rukonya bukan orang Kristen. Dia panggil pendeta-pendeta. Itu bisnis. Gereja kalau jadi bisnis, ciri-cirinya itu jelas. Gembalanya jadi CEO. Jadi pemegang sahamnya, jadi bosnya. Itu gereja sebagai bisnis itu. Ya, lebih mirip CEO dibanding gembala. Gayanya itu dari atas sampai bawah bermerek. Wah, itu CEO loh sebenarnya. CEO-nya nggak gitu-gitu amat sekarang. CEO-nya perusahaan-perusahaan ternama malah pakai jeans, pakai kaos. Waduh, ini bermerek dari atas sampai bawah. Ada yang cerita sama saya. Jamnya 1M Pak. Jamnya aja 1M. Waduh. Sementara di luar sana banyak orang gak bisa makan. Saya pastikan dia ke neraka. Itu bukan gereja. Itu perusahaan. Kalau gereja jadi perusahaan, jemaat dianggap sebagai customer. Pembelinya. Ya. Gereja lain dianggap sebagai kompetitor. Persis. Makanya rebutan jemaat. Makanya kalau ada jemaat pindah dari sini gitu ya, terkutuk kok. Diancam terkutuk lagi. Padahal dia lupa gereja itu miliknya Tuhan, bukan milik dia. Di sini kalau ada jemaat siapapun yang pindah gereja silahkan. Ya. Selama masih sama Tuhan Yesus silakan. Kan gitu kan? Itu yang benar. Awas kok pindah ya. Apalagi kalau soal persembahan. Kamu ya makan di sini, bayarnya di sini. Kayak warung Padang maksudnya. Itu bisnis namanya. Bapak Ibu ya, dengerin khotbah di sini persembahannya ke tempat lain silahkan. Gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah
Bapak Ibu Saudara harus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin ya. Itu ciri gereja yang benar itu. Kok soal duit. Khotbah jadi apa? Jadi sarana marketing. Kalau soal bisnis jadi begitu tuh. Jumlah jemaat menjadi ukuran sukses. Kalau jemaatnya 5.000 hebat gitu. Itu bisnis tuh. Kalau buka cabang gampang. Kamu mau buka cabang? Boleh. Tapi ada hitungannya. Setiap bulan ada uang ini, uang itu, persepuluhan, setor. Itu namanya franchising. Ya, franchise kan begitu. Mau buka apa? Bisa asal bayar royaltinya. Itu franchise namanya. Gereja kok jadi franchise, heran saya. Apalagi jumlah persembahan yang masuk, jadi apa? Apa? Omset. Jadi omset. Makanya saya bicara persepuluhan dibatalkan, ngamuk semuanya. Seluruh dunia loh yang ngamuk. Karena omsetnya turun. Saya cuma geleng-geleng. Mereka lupa bahwa saya itu gembala. Bahwa gereja ini butuh biaya. Memangnya saya nggak butuh biaya? Iya kan? Mereka lupa. Tapi saya nggak mau jual diri. Gara-gara itu lalu persepuluhan menekan semua orang. Oh itu salah, itu bukan gereja. Itu bisnis. Ya. Aduh, terjadi banyak penyelewengan. Makanya khotbah menjadi seperti seorang motivator. Yang dikhotbahkan itu motivasi sebenarnya. Cuma baca ayat sebentar, lalu motivasi lagi. Gitu. Kalau orang sudah mengerti ya, pasti bisa merasakan. Ketika mendengar khotbah, kok enteng banget ini. Basa-basi. Iya. Saudara kalau ikut Tuhan ya, nggak mungkin saudara miskin gitu kata dia. Itu motivator itu. Nggak mungkin sebentar di atas, sebentar di bawah. Itu motivator. Iya. Saudara kalau ikut Tuhan Yesus selalu di atas. Bahkan saudara akan naik terus. Tidak pernah turun-turun lagi. Nggak tahu mau kemana itu. Iya, modelnya begitu itu khotbahnya. Itu nggak usah sekolah, nggak usah belajar Alkitab. Itu saudara juga bisa. Naik terus saudara, nggak pernah turun. Kamu akan jadi sultan, kamu akan kaya raya, kamu akan enteng jodoh yang belum merit. Ngawur kayak orang mabok gitu. Padahal dunia ini tidak seperti itu. Kalau kita baca Alkitab nggak seperti itu. Tekanan daripada gereja itu keselamatan. Supaya orang yang datang selamat, bukan supaya kaya. Bukan supaya enteng jodoh. Meskipun Alkitab tidak menentang kekayaan, tidak. Kejahatan itu bukan soal uang. Kejahatan itu soal manusia yang cinta uang. Itu jahat di mata Tuhan. Sebab kalau orang cinta uang, ia cinta dirinya sendiri juga. Segala sesuatunya udah percuma diomongin kalau cinta uang. Dia nggak bisa jadi berkat hidupnya. Nggak pernah berbagi sama sesama, udah pasti. Uang masuk terus, nggak ada diakonianya. Nggak memberkati sesama. Jemaat yang miskin pun nggak ditolong. Itu udah pasti itu bisnis. Ada yang cerita sama saya alasannya gini. Nanti kalau satu ditolong Pak, yang lain minta juga. Alasan kau. Nanti di pintu surga ya, aku tidak kenal kau, kata Tuhan. Alasan, nolong orang kau alasan. Waduh. Ya, jemaat yang datang dihibur, disenangkan hatinya. Itu perusahaan. Sebab jemaat yang datang harus digembalakan, bukan dihibur. Dihibur, dihajar, diajar, ditegur kalau salah, diingatkan. Itu mestinya. Ada orang kalau dengar khotbah gini nggak suka loh. Aku seminggu udah capek kerja, datang dimarahin malah. Enak di sono Pak, di sono datang tenang gitu, bahkan aku enak tidur. Ya silakan ke sono, silakan, gak ada yang paksa. Tapi barang siapa menabur dia menuai. Ingat itu, apa yang kau tabur selama hidupmu. Dan nanti akan rugi sendiri. Kebaktian seperti ini menjadi pertunjukan. Seperti show business.
dibuat entertainment, musiknya mewah, gedungnya mewah, dan sebagainya. Bukan tidak boleh, jangan salah mengerti ya. Bukan tidak boleh. Yang membedakan itu motivasinya. Untuk apa itu dibesar-besarkan? Untuk apa kita punya musik yang bagus dan sebagainya? Kalau motivasinya benar, nggak masalah. Tuhan tidak anti kekayaan kok. Salomo orang paling kaya di dunia. Nggak masalah. Tapi ketika Salomo menoleh kepada berhala-berhala istrinya itu, wah Tuhan murka itu. Ingat baik-baik tuh. Hidup ini bukan soal kaya miskin. Bukan tentang uang. Hidup ini tentang bagaimana kita, relasi kita dengan Tuhan. Makanya gereja Tuhan yang benar dibutuhkan di muka bumi ini. Gereja yang benar itu sedikit. Itu sangat dibutuhkan. Ya. Siapa yang mengabarkan kebenaran terang kalau bukan gereja yang Tuhan yang benar? Banyak yang cuma kayak motivator, menyenangkan telinga, tidak mendidik, tidak mengajarkan Alkitab dengan benar. Akibatnya apa? Fatal. Jemaat dalam jangka waktu panjang, dia tidak mengerti kebenaran. Hidupnya juga tidak akan jadi hebat. Hidupnya kalau ikut Tuhan, kalau ditanya gitu, aku mau datang ke gereja supaya diberkati. Puluhan tahun yang lalu ngomongnya gitu terus. Tapi nggak kaya-kaya juga. Kasian deh lo. Udah nggak selamat, nggak kaya lagi. Hati-hati ya saudara ya. Murid Tuhan jadi murid gereja itu. Padahal muridnya Tuhan loh. Dianggap punya dia. Nah ini yang nggak enak didengar nih. Keluarga gembalanya jadi dinasti. Bendaharanya anaknya, istrinya, pendeta-pendetanya, saudara-saudaranya jadi dinasti. Bukan tidak boleh loh ya, bukan tidak boleh. Kalau anaknya memang pintar, ya boleh. Dan memang dekat Tuhan, ya silakan, masa pilih orang lain. Tapi kalau itu maksa, udah jelas gak karuan hidupnya. Dijadiin pendeta juga. Itu dinasti namanya, itu perusahaan. Ya, mau cari apa gereja jadi begitu itu. Tuhan Yesus sangat marah ketika bait Allah dipakai untuk bisnis. Marah besar. Itu ternyata ya, bukan jualan di bait Allah dilarang, bukan. Jualan di bait Allah itu boleh. Tapi yang Tuhan Yesus marah diobrak-abrik itu karena jualannya itu enggak benar. Harga merpati misalnya 100 gitu ya, dijual 150. Kan orang dari luar kota jauh-jauh datang mau mempersembahkan sesuatu, dia beli diketok. Ngerti diketok ya? Bukan diketok palu, bukan. Diketok itu harganya dimainkan. Sehingga gak mungkin dia pulang lagi, aduh mau persembahan sama Tuhan. Ya udah deh terpaksa deh. Itu Tuhan marah itu. Tuhan marah. Makanya di gereja jualan gak masalah. Tapi kalau itu dibalik itu ada sesuatu, Tuhan marah. Motivasinya ya. Hati-hati saudara. Makanya kalau saudara perhatikan di bawah itu ada yang jualan nasi apa-apa, saya nggak tahu. Itu untuk misi ke Bandung. Jualannya juga murah-murah kok. Ya, tadi yang nitip pesan sama saya. Memangnya iklan apa? Ya saudara kalau pulang ya silakan beli gitu. Kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi itu untuk misi, bukan untuk ngumpulin duit kita, bukan. Tuhan Yesus marah terhadap motivasi yang tidak bersih di dalam bait Allah. Marah besar dia. Ya. Nah makanya ya, sebenarnya manusia itu cari penyakit kok emang. Padahal Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita. Tuhan itu sudah melindungi kita dan sebagainya. Tapi kok manusianya malah begitu ya. Saudara ya, saudara harus punya gereja yang saudara anggap benar. Ya. Kalau memang gereja ini jadi gereja yang benar, menurut saudara, jadikan gereja ini gereja yang terakhir. Jangan suka pindah-pindah. Aku mau nyobain Pak, di sini seminggu, di sana seminggu, di sana seminggu. Lah emangnya jajan apa? Dicobain. Ya, kalau di sini nggak benar, cepetan pindah. Cari yang benar. Kalau di sini udah benar, jangan pindah-pindah. Sebab firman itu tidak gampang dipelajari, butuh waktu, butuh proses. Butuh impartasi spirit yang benar dari gembalanya.
bukan jadi show bisnis. Ya, saya tahu di luar sana banyak masalah sih. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita mengerti, kita itu ada dalam tangan Tuhan loh, dalam perlindungan Tuhan. Ya, ada amin? Makanya setiap saat kita tidak perlu klaim-klaim janjinya. Sebab Tuhanlah perlindungan kita. Pasti itu. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Sangat terbukti Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Terbukti. Haleluya. 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 Ku mau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembah Dia. Saudara tenang saja. Dia Bapa yang baik. Yang perlu kita khawatirkan bukan Allah itu tidak baik. Bukan, Dia baik. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita. Apakah kita sudah baik atau belum? Di mata Tuhan. Jangan cuma merasa aku sudah baik. Iya perasaanmu. Di mata Tuhan sudah baik belum? Jangan persoalkan kebaikan Tuhan. Banyak lagu-lagu itu Allah itu baik. Ya memang. Kau baik apa enggak? Harus seimbang. Jangan cuma muji-muji Tuhan Allah baik tapi tidak mempersoalkan bagaimana kita hidup. Apakah kita baik atau tidak di mata Tuhan. Bukan di mata manusia. Saudara, gereja itu dalam bahasa aslinya itu eklesia. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Jadi kalau saudara menjadi gerejanya Tuhan, saudara dipanggil keluar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Keluarlah kau dari situ. Dari dunia ini. Bukan secara fisik. Cara pikirnya, cara hidupnya. Jangan serupa dengan dunia ini. Keluar. Keluar untuk apa? Untuk berkumpul menjadi satu. Sesama gereja Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel ada di Babel, ketika itu mereka merana. Karena Yerusalem hancur, bait Allah hancur. Lalu mereka berkumpul bersama-sama. Mereka membuat yang namanya sinagoga. Pernah dengar ya sinagoga ya? Sinagoga itu asal katanya sunne. Asal katanya sinagoga itu adalah sunagoge. Sunagoge. Sun artinya bersama, goge artinya datang. Datang bersama atau berkumpul. Berkumpul bersama. Itu. Jadi gereja Tuhan itu tadinya begitu. Kenapa ngumpul begini? Itu. Berkumpul bersama. Menjadi gereja Tuhan. Ya. Kenapa dipanggil keluar? Jangan gerombol di dunia itu. Kau jangan gerombol dengan orang-orang pencemooh, orang fasik, orang duniawi. Keluar. Pisahkan dirimu dari dunia. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itu maksudnya. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah kekudusan. Hidup kudus itu. Hidup kudus bukannya pakai baju putih-putih,
nyanyi terus. Bukan. Hidup kudus itu hidup tak bercacat, tak bercelah. Ya. Contohnya jemaat Korintus. 2 Korintus 6 ayat 17. Kita baca ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 12. Dan 17, sorry. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Itu maksudnya gereja itu, keluar. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Gereja itu artinya itu. Jadi kalau orang rajin ke gereja secara fisik, tapi hidupnya tidak keluar dari dunia ini. Sama persis dengan orang dunia ini. Dia bukan bagian dari gereja. Meskipun dia daftar di gereja menjadi anggota jemaat. Dia bukan bagian dari gereja. Sebab gereja itu artinya dipanggil keluar. Kita semua dipanggil keluar. Supaya keluar jangan gerombol dengan cara hidup orang dunia itu. Supaya dipisahkan untuk dikuduskan. Dan akhirnya dipersembahkan bagi Tuhan. Itu maksudnya gereja Tuhan itu. Jadi bukan soal gedung dan sebagainya tadi. Ya. Jadi gereja Tuhan itu adalah orang-orangnya. Manusianya, bukan gedungnya. Kenapa manusianya? Manusianya inilah yang mau diubah oleh Tuhan. Ditransformasikan menjadi manusia Allah. Man of God. Anak-anak Allah. Sebagai alat keselamatan bagi dunia yang gelap ini. Kalau anak Allah pasti menjadi alat keselamatan. Ia akan berusaha menyelamatkan sesamanya. Tapi aku gak bisa khotbah, Pak. Yang gak bisa khotbah ya jangan khotbah. Yang gak bisa khotbah bagikan link-link kebenaran ini. Supaya semua orang mendengar yang benar. Supaya semua orang mengerti ciri-ciri gereja yang benar. Supaya jangan tertipu oleh ajaran dunia ini. Jangan cuma merasa sudah selamat, padahal tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ada itu ajaran kayak gitu. Selamat bukan karena perbuatan baik katanya. Selamat karena melakukan kehendak Tuhan. Kau nggak melakukan apa-apa, kau nggak selamat. Pasif, merasa sudah selamat. Selamat anugerah katanya. Anugerah harus diresponi. Kalau Yesus mati di kayu salib, apa respon kita? Kita pun harus mematikan manusia lama kita. Menyalibkan manusia lama kita. Jangan kayak orang dunia hidupnya dalam dosa terus. Berhenti berbuat dosa. Itu gereja fungsinya itu. Gembala mengarahkan supaya semua orang mengerti kebenaran. Dan supaya semua orang merasakan impartasi spirit dari gembalanya. Oh iya aku harus hidup benar nih. Untuk apa sih hidup aneh-aneh? Bayangkan kalau gembalanya suka flexing. Flexing ngerti ya? Pamer. Di YouTube di mana-mana pamer. Lihat nih rumahku mewah. Lihat nih mic yang kupakai ini harganya 1 miliar. Kampungan bener. Rohaniwan bicara soal duit. Lihat nih jamku bermerek. Gembala kayak gitu gimana dombanya? Domba-domba ikut gembala yang begituan. Banyak orang itu sebenarnya buta. Jangan saudara mau dituntun oleh orang buta. Orang buta menuntun orang buta, dua-duanya masuk got. Masuk jurang. Ya. Jangan saudara, hidup cuma satu kali. Itulah sebabnya saya sering berkata, jemaat itu harus cerdas. Cerdasnya cerdas apa? Mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa hidup seturut kehendaknya. Sebab kalau jemaat tidak cerdas, ya mudah tertipu oleh ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kan begitu. Ya. Gereja itu orang-orangnya, manusianya. Orang-orang percaya. Dicatat baik-baik. Ada 3 hal tentang gereja, minimal.
Yang pertama, gereja itu adalah keluarga Allah di bumi. Catat baik-baik. Jadi kita semua itu keluarga. Jangan merasa kesini seperti tamu. Atau seperti nonton bioskop. Kan agak gelap-gelap gitu di depan pemainnya nonton bioskop. Selesai cereng pulang, bubar. Itu nonton bioskop namanya. Memangnya ini sandiwara atau standing comedy? Apa stand up? Aduh, gereja bukan itu. Gereja itu keluarga Allah di bumi. Artinya kita semua keluarga di dalam Tuhan. Harus saling tolong menolong, harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Ya. Kalau enggak demikian bukan gereja itu namanya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian harus merasa jadi keluarga kita semua sampai selama-lamanya. Bahkan nanti kita juga ketemu di langit baru, bumi baru. Saudara mau ke surga enggak sih? Yang mau beberapa? Amin? Iya, kita nanti ketemu di sana. Kalau ada beberapa orang, kok enggak ada di sono? Ya enggak usah dipikirin. Itu artinya dia di tempat lain. Salah jurusan dia. Ya. Nah, satu keluarga Allah. Yang kedua, gereja itu adalah kawanan domba Allah. Dombanya Allah, bukan dombanya kita. Semua kita ini. Jadi susunan gereja itu gini loh. Paling atas, Gembala Agung. Tuhan Yesus. Di bawah Gembala Agung ada para gembala di bumi. Gembala sidang. Itu di bawahnya Tuhan Yesus. Di bawahnya lagi kawanan domba Allah. Domba-dombanya Tuhan. Jemaat. Nah, kan begitu. Artinya apa? Artinya semua kita diingatkan. Para gembala diingatkan kau harus seperti Tuhan Yesus menggembalakan. Jemaat diingatkan domba-domba sebagai domba harus mendengar suara gembalanya. Harus mengenali suara gembalanya. Oh yang ini bukan gembala nih. Harus bisa membedakan. Harus bisa membedakan, saudara. Makanya ya, setiap saat kita harus selalu, selalu ingat, selalu ngeh, selalu sadar dimanapun kita berada. Tuhan tolong ingatkanku terus Tuhan. Hidup kita ini singkat loh. Singkat, 70-80 tahun. Itu kalau sehat. Kalau sakit-sakitan sebelum itu sudah dipanggil pulang. Sudah ada yang bonus malah. Umurnya lebih 80 udah bonus ya. Iya. Singkat. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat. Tuhan ajari aku Tuhan. Ya. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus. Tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang. Tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Saudara, semua orang pasti mati. Jangan sampai ketika kita mati, kita menuju ke genangan api.
Sehingga kita harus ingat selalu hari ini. Tuhan, ajarku menghitung hari. Singkat, tidak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna. Jangan malas, saudara. Belajar menyempurnakan diri. Sehingga akhirnya berkenan bagi Bapa di surga. Berkenan itu menyenangkan Bapa. Ya, amin saudara. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Gereja yang benar akan membawa domba-domba Tuhan supaya berkenan bagi Bapa. Bukan begini supaya kau selamat di bumi, menjadi orang kaya, sukses di bumi. Bukan. Supaya engkau menjadi anak Bapa yang berkenan. Oleh sebab itu ingat terus, ya. Keselamatan itu bukan hanya aku selamat dari penyakitku, Pak. Bukan. Itu seorang wanita yang pendarahan belasan tahun itu, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Ia jamah jubah Yesus dan ia sembuh. Ia selamat dari penyakitnya. Apakah ia selamat ke surga? Belum tentu jawabannya. Kenapa? Setelah ia disembuhkan, apakah ia bertobat? Apakah ia hidup berkenan bagi Tuhan? Sebab banyak orang mengalami mujizat, disembuhkan Tuhan. Tetapi setelah itu malah meninggalkan Tuhan. Manusia itu mau cari Tuhan kalau lagi sakit, kalau lagi gagal, kalau lagi sedih. Begitu senang-senang lupa Tuhan. Dulu waktu bisnisnya kecil, rajin cari Tuhan. Begitu bisnisnya besar, buka cabang di mana-mana, di seluruh dunia, lupa Tuhan ya. Suatu hari kau dihajar Tuhan dengan penyakit sampai di ujung maut. Baru mau cari Tuhan lagi. Terlambat. Hidup kita ini milik Tuhan sebenarnya. Semua yang kita punya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada amin? Persembahkan kepada Tuhan itu bukan dikasih gereja, bukan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Cari kehendak Tuhan setiap malam. Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan kemampuanku ini, dengan kekuasaanku, dengan hartaku, dengan waktuku, dengan keluargaku ini. Tanya Tuhan. Saudara, gereja yang ketiga adalah koinonia. Koinonia itu artinya bukan sekedar persahabatan. Kita ada di gereja, kita sahabat loh. Bukan cuma sahabat. Koinonia itu artinya persekutuan. Persekutuan itu bukan cuma perkumpulan. Bukan. Koinonia itu menggambarkan seorang yang lahir kembar siam. Kembar siam tahu ya? Lengket badannya. Gak bisa dipisah. Bahkan ia hidup dengan aliran darah yang sama. Yang benar begitu koinonia. Gereja Tuhan itu seperti itu harusnya. Makanya gereja gak boleh jadi seperti pertunjukan. Datang nonton, bubar habis itu. Asal bayar. Asal bayar perpuluhan kata. Gak perlu bayar perpuluhan. Persembahkan yang menurutmu pantas. Aku gak punya apa-apa, gak usah persembahkan. Persembahkan hatimu. Ini soal keselamatan, sudah bukan di bumi, di surga. Ya, kita gak bicara soal uang, gak pernah di sini bicara uang. Tapi kita cuma peringatkan semua yang ada dalam diri kita itu milik Tuhan. Harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang benar. Lah, saudara itu ya, kita itu mengenal Tuhan Yesus. Harusnya kita itu sudah bahagia tanpa jadi kaya. Hidup sederhana aja harusnya sudah bahagia. Kenal Tuhan Yesus. Bisa percaya Tuhan Yesus. Orang di luar sana gak percaya meskipun diceritain sampai berbusa-busa mulut kita.
Tetap gak percaya dia. Yesus cuma nabi biasa. Itu. Saudara bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sudah mujizat yang tak ternilai harganya. Makanya kalau kita sampai tidak happy, wah itu menghina Tuhan loh. Tuhan ada di pihak kita tapi kita tidak bahagia. Waduh, aku bahagia Pak kalau aku kaya raya. Kalau punya uang 1T pasti bahagianya lebih hebat lagi Pak. Waduh, ini sebenarnya sakit jiwa. Orang yang normal itu bahagia ketika punya Tuhan. Amin ya. Tuhan, Engkaulah kebahagiaanku. Sukacita dalam hatiku. Mestinya begitu. Ya. Coba deh saudara, belajar. Belajar menggunakan seluruh perasaan kita juga untuk Tuhan. Mestinya begitu, iman yang benar itu melibatkan seluruh hidup kita. Fisik, roh, jiwa, pikiran, logika, juga perasaan kita. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Saudara nyanyikan dengan tulus, Tuhan Kau kebahagiaanku. Tuhan sukacita dalam hatiku, apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Kalau orang sudah bisa merasakan Tuhanlah kekayaanku yang abadi, pasti wajahnya beda. Ya, setiap saat wajahnya beda. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti kebenaran ya, nggak mungkin wajah kita. Nggak mungkin. Itu ada sesuatu yang dia pikirkan itu. Dalam keadaan masalah pun kita cerah wajahnya. Saya nggak tahu kenapa ada orang ngomong gini Mas. Pokoknya ini nggak pernah punya masalah nih. Loh kenapa? Iya nggak terpancar di wajahnya. Dia belum tahu ada banyak masalah. Masalah itu banyak, tapi bukan masalah pribadi. Masalah itu gimana ya Tuhan? Ini saya serius loh. Gimana ya Tuhan? Berkarya untuk Tuhan, menolong banyak orang tuh gimana ya? Aduh, gimana ya? Kita mau bikin panti jompo Tuhan. Banyak orang tua itu kasihan di hari tuanya. Ini banyak sekali loh yang hubungi saya. Kasihan orang tua di hari tuanya. Anak sudah gak mau. Ya, aduh anak sudah gak mau. Repotin ya orang tua ini. Jadi beban. Aduh, sakit gak hatinya orang tua? Sakit. Udah gitu, udah mulai sakit-sakitan. Lemah badannya. Kasihan. Saya membayangkan suatu hari ada kita buat panti jompo. Orang-orang yang ditolak anak-anaknya di sini aja. Di sini temannya banyak. Setiap hari diperiksa kesehatan. Kita kasih firman, tenang. Di pembaringan terakhir dia tersenyum. Jadi keluarga kita selama-lamanya. Mestinya begitu loh. Ya, tapi banyak orang duitnya banyak. Pelit. Ya, nanti kita lihat saja ya di pintu surga. Sedih kalau lihat dunia ini.
Saudara, gereja Tuhan yang hadir di bumi ini, kita semua. Jadilah gereja yang benar. Ya, jadilah orang percaya yang bisa dipercaya Tuhan untuk menjadi alat keselamatan di bumi ini. Meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Kan Tuhan sendiri yang berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Tuhan mengutus kita semua. Jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Itu jelas loh padahal. Setiap kita punya fungsi yang berbeda-beda. Gunakan hidup kita semua untuk mengajar orang lain. Saudara kalau nggak bisa mengajar kan gampang. Cuma pakai jempol. Bagikan link kebenaran ini. Sebanyak mungkin orang. Bikin daftar siapa aja yang mau diselamatkan. Jangan kalau ikut MLM aja rajinnya minta ampun. Ditulis nama teman-temannya. Dihubungi satu persatu. Untuk Tuhan enggak. MLM itu bagus loh. Mendidik orang untuk memperhatikan kan. Itu bagus. Sama. Perhatikan siapa saja yang belum, yang bandel-bandel terutama. Kirimin. Paling dia nggak mau ini, kok marah-marah terus ini. Ini tekanan darah tinggi nih pasti. Aduh. Saudara, gereja Tuhan itu harusnya jadi terang dunia. Garam dunia. Yang menggarami dunia. Yang menerangi dunia. Di tengah-tengah gereja yang berupa perusahaan. Cuma ngomongnya duit melulu. Mau bangun gedung terus. Atas nama dirinya sendiri. Tidak pernah nolong orang. Misi visinya itu terus. Perhatikan baik-baik. Sebagai domba kawanan domba Allah. Cerdas. Perhatikan ini yang diomongin apa ini. Mau ngumpulin duit terus, persembahan terus. Untuk apa? Tanya lagi. Waduh. Ya. Saya itu dimusuhin banyak orang loh. Gara-gara ini. Biarin aja. Gereja yang benar itu harus gitu. Aneh-aneh. Gereja dibuat besar. Bagus. Tapi ajarkan kebenaran. Jangan besar banget ngajarin salah. Kau menyesatkan banyak orang. Alkitab berkata lebih baik batu kilangan diikatkan di lehermu dan kau dibuang ke laut. Daripada kau menyesatkan domba-dombaku, kata Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai domba Allah jangan mau disesatkan. Kenalilah suara gembalamu. Yang saudara dengar itu gembala apa bukan? Apa serigala berbulu domba? Pura-pura jadi gembala. Apakah kalau saudara sakit, saudara dibantu? Apakah saudara kalau minta pelayanan dilayani? Gampang kan ngeceknya? Sederhana. Apa saja yang diminta selama ini? Ya, sebagian ciri-cirinya sudah saya sampaikan tadi. Mestinya jelas sih. Sebagai domba Allah. Mestinya saudara memperhatikan bagaimana gembala yang benar itu. Kenalilah gembala yang benar. Ya. Saudara semua pasti tahu satu lagu Tuhan adalah gembalaku. Pasti tahu. Karena itu lagu lama dan gampang dinyanyikan. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun
ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, Tuhan adalah gembalaku, gembala kita. Kalau Tuhan gembala kita, maka seharusnya kita berkata, aku tidak butuh apa-apa lagi. Kalau Tuhan gembalaku, itu lebih dari cukup. Aku tidak memerlukan apapun. Itu yang benar, saudara. Saudara kalau dengar kalimat ini ya sering dipakai orang-orang yang matre. Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Yes! Minta apa saja, pasti dikasih. Minta apa? 100 kali lipat, dikasih. Jangankan 100 kali, berapapun kau minta, dikasih. Saya udah baca tuh kalimat-kalimat itu khotbahnya orang-orang itu. Begitu, ngawur begitu. Domba-domba yang udah tersesat, yes, enak lo ikut Tuhan. Gitu. Padahal yang benar, kalau dia gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak perlu apa-apa lagi. Saudara perlu apa lagi? Sudah gak perlu. Bagianmu kerjakan, kerja keras, yang pinter bisnisnya, ya, yang smart, yang banyak duit, berkati banyak orang. Jangan hidup untuk diri sendiri. Didik anak yang dalam Tuhan. Kasih orang tua. Orang-orang yang gak bisa sekolah, sekolahin. Buka lapangan kerja seluas-luasnya. Banyak orang butuh pekerjaan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang lain gak butuh. Tuhan gembalaku, cukup Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dulu saya membayangkan ya. Domba-domba itu tiduran di rumput hijau gitu. Bukan. Dibaringkan oleh gembalanya, bukan. Ternyata domba-domba itu diikat sama gembalanya. Kakinya 4 diikat. Pada diiketin. Lalu dibaringkan di rumput hijau. Kenapa? Domba itu gak mau berbaring, dia lari sana lari sini. Padahal terik panas matahari. Bahaya. Diikat sama gembalanya, bobok. Disuruh bobok. Anak kecil itu kalau siang disuruh bobok gak mau loh. Main terus kan. Coba kita semua yang udah berumur, gak usah disuruh. Disiplin banget, tekun banget suruh tidur. Itu gak usah disuruh tuh, itu tandanya faktor U ya, sadar faktor U. Makanya jangan sombong. Makanya berubah saudara kita semua ya. Gak usah disuruh, saya gak usah disuruh kalau siang. Lemes sendiri. Gak usah diikat kakinya. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kan seorang gembala itu selalu beserta kawanan dombanya. Ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara tahu gak sih gada dan tongkat? Dulu saya gak tahu loh dulu. Ternyata gini, tongkat gembala itu, kan tongkatnya itu gini, melengkung gini kan terus pegang gitu kan. Lengkungannya itu ternyata buat narik domba. Kok dombanya mau tersesat gitu ya, dicantol gitu. Sini. Dekat-dekat lagi. Itu maksudnya. Gada ini, inilah yang untuk melawan kalau ada binatang buas. Makanya dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gak takut hilang, pasti ditarik sama sang gembala. Binatang buas pasti dipukulnya. Itu maksudnya. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu kan? Karena gadanya dan tongkatnya menghibur aku. Itu maksudnya. Jadi sekarang kita mengerti sebenarnya apa ini artinya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Kenapa ke air yang tenang? Bukan ke air yang agak gini. Sebab
Perhatikan domba. Nanti lihat di internet ya domba kayak apa ya. Hidung dan mulutnya deket banget. Jadi kalau dia dibawa ke yang alirannya nggak tenang, dia mau minum keselak dia. Ini beneran, ternyata begitu artinya. Keselak. Jadi sang gembala tahu dicariin air yang tenang. Sehingga dia bisa minum pelan-pelan tanpa terselak. Gembala yang baik. Coba gembala yang buruk. Waduh, keselak-selak pasti domba-dombanya. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun kita semua ke jalan yang benar. Itulah puncak daripada maksud semua ini. Supaya kita berjalan dalam kebenaran. Supaya kita tidak tersesat di jalan yang salah. Supaya kita sampai pada tujuan. Itulah gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oleh karena namanya. Nama itu pribadi Tuhan maksudnya. Oleh karena Tuhan. Oleh karena Sang Gembala Agung. Itu saudara maksudnya. Ya, jadi kita jangan banyak keinginan. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Yang ingin kulakukan adalah apa yang jadi bagianku. Aku harus kerja keras, belajar, hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah, menjadi berkat bagi sesama. Menjadi roti dan anggur yang tercurah bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebab kita semua adalah keluarga Allah di bumi. Sebab kita semua adalah kawanan domba Allah. Sebab kita semua adalah kembar dempet, kembar siam, koinonia. Itu yang benar. Jangan saling memanfaatkan tapi. Di gereja banyak terjadi penipuan juga Pak. Kita nggak usah bicara orang lain. Saya aja ditipu sama jemaat. Wah, jemaat zaman now memang gitu. Gembalanya aja ditipunya. Luar biasa ya domba-domba ini ya. Mungkin bukan domba Pak, serigala kali. Aduh. Ya, nanti dibaca di rumah ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Itu maksudnya begini, Saudara. Ini bagi para gembala nih, supaya domba-domba juga mengerti gembala yang benar itu seperti apa. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan." "Gembalakan domba-dombaku." Ditanya lagi Petrus 2 kali. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Iya Tuhan." 3 kali. "Petrus, kau benar-benar mengasihi aku?" "Iya Tuhan, swear." Petrus itu lebay. Swear. "Biar aku mati sekalipun Tuhan." Itu kata Petrus. Ya baru ngomong begitu berapa hari kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Yesus ditanya oleh seorang hamba kan. "Bukankah kamu kenal dia?" Petrus ngomong apa? "Swear. Aku gak kenal siapa dia." Beneran baca aja Alkitab. Petrus itu lebay itu begitu. Makanya jadi orang jangan lebay-lebay. Saya kalau ketemu orang yang lebay ya. Kita lihat saja berapa hari lagi. Ketika Tuhan Yesus ditangkap. Baru dia swear aku gak kenal dia. Ini pakai swear lagi, pakai sumpah lagi. Waduh. Model Petrus banyak sekali. Ya. Tapi perkataan Tuhan Yesus, "Gembalakan domba-dombaku. Feed my lamb." Kasih makan domba-dombaku. Itu maksudnya. Kasih makan itu apa? Gembalakan domba-dombaku. Bawa ia ke air yang tenang. Bawa ia berbaring di rumput yang hijau. Kasih makan yang sehat. Apa maksudnya? Kasih firman yang benar. Jangan kau racuni domba-dombaku. Banyak racun di luar sana. Kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan jadi sultan. Kaya raya maksudnya. Kamu akan enteng jodoh mana yang belum merit.
Apalagi, kamu pasti gak pernah ke rumah sakit. Gak bisa sakit. Bohong semua itu. Itu pembohong itu begitu. Di mimbar pembohong lagi. Orang yang bohong di mimbar itu nabi palsu namanya. Terkutuk dia pasti. Yang ngomong Alkitab bukan saya loh. Marahnya jangan saya. Kan marahnya sama saya lagi. Alkitab ngomongnya apa? Jika ada malaikat turun dari surga, sekalipun dia malaikat. Kalau dia memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain, terkutuklah dia. Kalau mau marah boleh sama Rasul Paulus saja. Itu tulisan Rasul Paulus soalnya. Hari ini kalau saya khotbahkan begini ini maksudnya supaya para gembala bertobat. Supaya domba-domba Allah mengenal gembala yang benar itu seperti apa. Bukan cuma yang menyenangkan telinga. Kadang-kadang marah-marah gini, justru itulah yang menyembuhkan. Justru itulah yang membukakan mindset pencerahan. Supaya domba-domba Allah mengerti kebenaran. Supaya cerdas. Supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan mengikuti yang salah, yang rugi kau sendiri. Kan gitu. Wong hidupnya singkat, malah ikut yang salah. Bagaimana ini? Ingat para gembala. Jadilah seperti Tuhan Yesus menggembalakan domba-domba Tuhan. Jangan domba Tuhan malah diakali. Nanti dibaca sendiri ya. Di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Ciri gembala yang baik. Ya seperti lagu tadi itu. Ya. Itu ciri gembala yang baik. Jadi sebagai domba Allah, sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan. Kan gereja Tuhan itu manusianya. Jangan mengikuti orang buta. Matius 15 ayat 14. Orang buta menuntun orang buta. Orang buta menuntun orang buta, rame-rame masuk ke got. Got masih mending Pak. Masuk jurang. Masuk got ya nggak apa-apa, cuci kaki paling luka-luka. Masuk jurang rame-rame kan. Itu orang buta menuntun orang buta. Makanya perhatikan, jangan segala khotbah diaminkan. Dengerin khotbah ini apa ini? Alkitabiah atau tidak ini? Kelihatan kok. Khotbah yang sembarangan tanpa persiapan itu kelihatan juga. Kalau gak usah persiapan ya gampang loh sebenarnya. Saudara angkat tangan saudara. Terima berkat. Berkat kok dilempar-lempar itu apa yang dilemparin? Angkat dompetmu. Dompet disuruh ngangkat. Habis diangkat keluarkan isinya. Persembahan. Aduh jangan begitulah. Permainan ya. Jadi domba Allah harus cerdas. Domba itu mengenal suara gembalanya loh. Iya. Ada satu video ya pernah dikirim ke saya tuh. Gembalanya dari jauh tuh panggil. Gitu. Suara apa gak tahu tuh. Keluar aja dari mulutnya. Wah domba-domba ngerumpul. Ngumpul. Tahu gembalanya siapa. Jadi kalau ada gembala yang palsu. Nyuarain yang mirip-mirip pun dia tahu nggak datang dia. Gitu. Nah kalau domba Allah mestinya begitu. Saudara jangan sembarangan. Amin, amin. Perhatikan bagaimana seseorang itu khotbahnya dari Alkitab bukan. Ada maksud apa ini? Ada udang di balik batu nih. Gitu loh. Waduh ya. Domba yang benar itu mendengar suara tuannya. Dan jemaat yang benar itu rindu mendengar suara Tuhan. Sang Gembala Agung. Harusnya begitu. Saudara ya, saudara kalau minggu itu ke gereja, bagus. Tapi jangan cuma minggu cari Tuhannya. Kalau malam ya, semua sudah sepi, cari Tuhan. Tuhan apa yang harus kulakukan dalam hidupku ini sebelum nanti aku menutup mata. Aku tidak mau sia-sia. Cari suara Tuhan. Mestinya setiap kita bisa mendengar suara Tuhan.
Tuhan bisa taruh di dalam hatimu. Harusnya begitu. Ya, belajar saudara. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar, ku rindu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara, tidak cukup seminggu sekali ke gereja itu. Setiap hari harus cari Tuhan. Setiap hari baca firman-Nya. Minimal 1 perikop. Harus mengerti maksudnya apa. Tuhan bisa bicara melalui Alkitab. Tuhan bisa bicara melalui langsung ke hati kita. Tuhan bisa bicara melalui peristiwa sehari-hari. Kitalah yang harus peka. Ya. Jangan ibadah cuma hari Minggu, terus cari Tuhan. Lembutkan hati kita, hidup kudus tak bercacat, tak bercela. Jangan salah. Salah bicara aja kalau kita peka, aku salah bicara tadi Tuhan. Ampun, lain kali tidak kuulangi lagi. Gitu mestinya. Dari hari ke hari, kalau kita gak maju-maju lalu mau ngapain saudara? Ya, jadi gereja sejati itu, kita harus sudah mulai mengerti gereja sejati itu bagaimana. Seorang gereja, maksud saya gereja seperti ini, gereja yang benar itu minimal ada 2 hal. Gembalanya memancarkan impartasi kebenaran. Harus ada kebenaran. Kalau di gereja cuma lucu gembalanya, itu komedian. Harus menyebarkan kebenaran. Lucu boleh. Tapi yang utama kebenaran, bukan lucunya. Ya. Kebenaran yang pertama. Yang kedua, gembalanya harus jadi teladan. Kalau saudara lihat gembalanya gak benar, tinggalin aja gereja itu. Kalau saudara lihat saya gak benar, tinggalin aja saya. Buat apa belajar sama orang gak benar? Teladan dan kebenaran. Makanya saya pesan sama pelayan-pelayan Tuhan, semua ya pelayan Tuhan, harus jadi teladan hidupnya. Bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini harus jadi teladan, belajar jadi teladan. Nanti saudara pulang ke rumah, semua orang di rumah merasakan perbedaannya. Berubah deh, berubahnya luar biasa. Nanti teman-teman lihat, berubah jadi teladan. Teladan itu jauh lebih kuat dibanding 1000 khotbah. Khotbah berbusa-busa. Percuma kalau tidak jadi teladan. Kalau kita jadi teladan dengan perbuatan nyata, dengan perkataan nyata, itu powernya luar biasa kuasanya. Orang merasa tersentuh, jiwanya tersentuh, terjamah. Jadi jangan cuma pinter secara logika. Impartasi itu harus roh yang mengalir. Orang bisa merasakan pengaruhnya. Kuasa Tuhan mengalir lewat kita semua. Gereja Tuhan harus ada 2 faktor ini minimal. Yang tidak boleh ditawar.
teladan dan kebenaran. Salah satu nggak ada, kurang gereja itu. Ya. Jadi saudara jangan datang ke gereja yang penipu. Saudara, aku mendengar suara Tuhan, saudara. Supaya saudara ngasih duit $5.000 besok ya. Transfer ke rekening saya. Omong kosong itu. Itu penipu besar itu. Saudara jangan pernah datang ke gereja seperti itu. Saudara dibawa awal-awal orang buta menuju ke jurang nanti. Gereja Tuhan yang benar itu adalah alat keselamatan Tuhan. Supaya semua domba-dombanya selamat. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ciri gereja yang benar itu sebagai alat keselamatan. Yang pertama, orientasinya kekekalan. Tujuannya kekekalan. Emang ada Pak yang tujuannya bukan kekekalan? Ada. Bicaranya aja surga. Tapi yang diomongin duit terus. Yang diomongin soal sukses di bumi. Saya nggak bicara kita supaya gagal di bumi. Enggak, harus sukses. Tapi kalau yang diomongin itu terus, itu dia. Itu gereja palsu. Gereja Tuhan itu menyelamatkan. Apa yang diselamatkan? Kita selamat dari apa? Dari neraka Pak. Ya itu pasti benar, tapi bukan itu saja. Sejak sekarang itu kita sedang diselamatkan. Jangan seperti orang dunia itu loh. Yang hidup matre, melampiaskan segala kedagingannya, seks bebas, judi, nggak jadi berkat, pelit. Diselamatkan dari itu. Supaya kita memiliki karakter surgawi. Supaya orang tahu ini anak Bapa di surga. Ya, itu. Makanya kemanapun kita pergi ingat. Tujuan kita langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu, kita sekarang mumpung kita masih hidup, kita harus hidup kerja keras. Smart, cerdas. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itu orientasinya langit baru, bumi baru. Hidup jadi berkat. Kalau nggak begitu itu bukan gereja namanya. Ya. Itu sebabnya Tuhan tolong ajari aku Tuhan menghitung hari-hari. Sebab hari-hari ini singkat. Kan gitu harusnya ya. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus. Tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang. Tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Gereja yang benar akan menuntun kita semua kepada kesempurnaan. Supaya apa? Supaya berkenan bagi Bapa di surga. Menyenangkan Bapa. Hati-hati dengan orang yang mengatakan begini. Manusia kok disuruh sempurna. Kita semua manusia biasa. Wajar kalau kita buat dosa. Hati-hati. Itu bukan gereja Tuhan. Meskipun gedungnya gereja. Ada yang begitu, doktor teologi lagi. Jangan heran, sekolah ternyata tidak membuat orang pintar. Sekolah hanya menambah gelar.
tapi tidak menjadikan pintar. Orang yang hatinya tidak bersih, gak mungkin pintar. Meleset kemana-mana dia, karena banyak kepentingannya. Makanya kita semua harus memiliki pikiran yang bersih, hati yang bersih. Barulah kebenaran itu dicurahkan sama kita oleh Tuhan. Orang yang kotor pikirannya gak mengerti kebenaran, Pak. Kalau orang sudah matre, pasti gak ngerti kebenaran. Pasti itu. Ya, amin saudara. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yuk. Tuhan tolong ingatkanku terus. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami mendengar firman kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berharap gerejamu ini menjadi gereja terakhir kami. Biarlah kami dibimbing terus menjadi domba Allah, menjadi alat kebenaran bagi dunia yang gelap ini. Hamba berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus. Mohon berkati mereka Tuhan dengan seluruh keluarga besarnya, sehingga mereka pun akan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Juga seluruh umatmu dimanapun berada, juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, sehingga mereka belajar menjadi berkat sampai selama-lamanya. Bapa di surga, sebelum kami sudahi pertemuan ini, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hikmat, marifat, sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada informasi sedikit minggu depan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog,
apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.